Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menyelidiki serta mencari pembunuh putrinya. Tapi setelah dia membunuh orang-orang yang dicurigainya sebagai pelaku, dia justru mendapat fakta kalau ternyata putrinya tewas gara-gara overdosis. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana di kota Bangkok seorang pria bernama Stephen sedang melakukan transaksi bisnis haram dengan rekannya. Tapi tak lama kemudian si Stephen justru mengirim rekannya tersebut ke alam lain karena menghina pacarnya yang bernama Angel sebagai wanita tak benar. Besok harinya di sebuah sungai ditemukan mayat seorang wanita tanpa busana. Sedangkan di tempat lain seorang detektif bernama Ploy baru menerima kabar tersebut. Selesai sarapan bersama keluarga kecilnya, dia langsung pergi ke TKP. Sesampainya di lokasi, dia disambut anggotanya bernama Carl. Dan si Ploy langsung memeriksa mayatnya dan dia mengenalnya. Dia memberitahu si Carl kalau korban bernama Angel. Film berlanjut, si Ploy langsung terbang ke kota lain menemui teman lamanya yang bernama Johnny. Saat bertemu, dia langsung menceritakan tentang kematian si Angel. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata si Angel adalah putri si Johnny yang sudah lama tidak bertemu. Si Ploy juga menceritakan kalau mayat si Angel ditemukan di sebuah sungai dengan tangan terikat dan tanpa busana. Mendengar kabar tersebut, si Johnny merasa syok dan dia memutuskan akan ikut pulang bersama si Ploy untuk menyelidiki kematian putrinya serta mencari siapa pelakunya. Singkat cerita, si Ploy dan si Johnny sudah berada di Bangkok, tepatnya di sebuah kamar mayat. Air mata si Johnny tak terbendung saat melihat mayat putrinya. Besok harinya si Johnny sedang duduk di TKP, mayat putrinya ditemukan. Hingga tak lama kemudian si Ploy dan si Carl tiba. Setelah itu si Carl menyerahkan berkas yang berisi foto serta nama-nama yang dekat dengan si Angel semasa hidupnya, yaitu si Crystal dan si Patrick dan si Stephen. Mendengar penjelasan si Carl, mereka pun berbagi tugas di mana si Carl akan mencari si Crystal dan si Patrick, sedangkan dia bersama si Johnny akan mencari si Stephen. Singkat cerita, si Johnny dan si Ploy membuntuti si Stephen sampai ke markasnya, sedangkan si Carl berhasil memasuki kamar penginapan si Crystal setelah menyogok satpam hotel, tapi si Crystal tidak ada di kamarnya. Kembali ke markas si Stephen, di mana si Stephen berhasil kabur saat hendak ditangkap si Johnny. Malam harinya si Ploy mengajak si Johnny untuk menemui seseorang yang mengenal si Angel semasa hidupnya. Dan mereka mendapat informasi tentang seorang pria bernama Jojo. Setelah itu mereka langsung pergi, tapi di tengah jalan si Johnny melihat hal mencurigakan di mana seorang pria sedang merayu dua orang turis wanita dan mengajaknya makan ke sebuah restoran di dekat situ. Melihat kedua wanita itu ingin mengikuti si pria, si Johnny pun mencegahnya
dan memberikan uang kepada mereka berdua untuk mencari tempat makan jauh dari lokasi tersebut. Setelah itu dia membuntuti pria tersebut yang ternyata menemui si Jojo. Saat ada kesempatan, si Johnny langsung menembak mereka. Mendengar suara tembakan, si Floyd dan si Carl pun mencarinya dan mereka melihat ada mayat tergeletak. Setelah itu mereka melihat si Johnny berdiri dengan santai di dekat mobil mereka. Melihat kedatangan mereka berdua, si Johnny menyerahkan sebuah kertas berisi alamat pada si Floyd, tapi si Floyd justru meminta senjata si Johnny karena menurutnya si Johnny menjadi perhatian. Belum lagi dia bingung menjelaskannya nanti kepada atasannya tentang penembakan tadi. Setelah menyerahkan senjatanya, dengan santai si Johnny mengatakan kalau di mayat si Jojo tidak akan ditemukan sidik jarinya. Dia juga memberitahu kalau si Jojo bekerja untuk orang-orang kaya dengan menyediakan uang tahunan dan salah satu bosnya bernama Kun adalah pacar si Angel. Mendengar cerita si Johnny, si Floyd merasa dilema. Dia pun minta maaf kepada si Carl gara-gara si Carl ikut terlibat dalam masalah ini. Tapi dengan tegas si Carl menyatakan kalau dia bekerja untuk kepolisian Thailand dan dia disumpah untuk melindungi masyarakat. Sebelum pergi, si Floyd memerintahkan si Carl untuk mengikuti kemanapun si Johnny pergi. Film berlanjut, si Carl membawa si Johnny ke komplek dunia malam yang ada di kota tersebut. Dia pun menyuruh si Johnny menunggunya karena dia akan masuk ke dalam bar tempat biasa si Kun nongkrong untuk mencari informasi. 15 menit kemudian si Carl keluar dari bar lalu menemui si Johnny. Dia pun memberitahu tentang hasil pengamatannya di dalam. Ada beberapa pengawal bersenjata. Untuk itu dia menyuruh si Johnny mengambil senjata di dalam mobilnya, tapi si Johnny menolaknya karena dia tidak ingin si Carl terlibat masalah gara-gara dia. Setelah itu dia memutuskan untuk masuk sendirian dan menyogok karyawan bar untuk mempertemukannya dengan si Kun. Begitu masuk ke ruangan si Kun, si Johnny langsung melenyapkan semua pengawalnya. Setelah dia bertanya pada si Kun, apakah dia yang membunuh si Angel? Mendengar itu si Kun merasa kaget dan menjawab tidak. Merasa tidak puas, si Johnny kembali bertanya berapa lama mereka kenal dan di mana pertama kali bertemu. Si Kun memberitahu kalau mereka sudah kenal selama 3 tahun dan pertemuan pertama di sebuah klub malam bernama Maike. Saat itu dia diundang ke tempat tersebut. Setelah mendapat informasi dari si Kun, dengan sadis si Johnny justru mengirimnya ke alam lain. Beberapa jam kemudian polisi serta si Floyd datang ke bar tersebut melakukan olah TKP. Di sini atasannya menyuruh si Floyd menyerahkan pistol serta lencananya. Saat mau pulang, si Floyd melihat si Johnny tak jauh dari posisinya sedang menatapnya. Dia pun menyuruh si Johnny ikut dengannya. Sesampainya di rumahnya, istri si Floyd langsung memeluk si Johnny lalu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya si Angel. Besok paginya di luar si Floyd sudah menunggunya lalu memberitahu kalau si Carl sudah menemukan si Crystal dan si Patrick. Dia pun mengajak si Johnny. Mereka pun pergi ke dermaga di mana si Carl sudah menunggu. Di atas kapal, si Carl menceritakan hasil penyelidikannya kalau tujuan mereka saat ini adalah rumah milik si Angel dan teman-temannya sering berkumpul di sana, termasuk si Crystal dan si Patrick. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai lalu menginterogasi si Crystal serta si Patrick. Dan si Johnny bertanya siapa kira-kira yang ingin si Angel mati. Karena hasil penyelidikannya banyak laki-laki yang dekat dengan si Angel waktu masih hidup. Disinilah si Crystal menceritakan kalau si Angel sebelum tewas bekerja sebagai
WTS, dan banyak pria yang menyukainya termasuk si Stephen. Karena terus didesak, akhirnya si Crystal memberitahu kalau setahunya si Angel hanya mencintai seorang pria yang bernama Sammy. Setelah mendapat info, si Johnny mengucapkan terima kasih, lalu mereka bertiga pun keluar. Tapi tak lama kemudian rumah tersebut justru meledak hingga seorang pria misterius muncul. Film berlanjut, mereka bertiga diikat di sebuah ruangan. Disinilah baru kita tahu kalau pria misterius tadi adalah si Sammy. Si Sammy pun mendekati mereka lalu menembak si Carl. Melihat itu, si Johnny bertanya kepada si Sammy apakah dia yang membunuh putrinya. Si Sammy menjawab tidak, karena dia hanya menamparnya saat si Angel ketahuan bermesraan dengan laki-laki lain di rumahnya, padahal dia sangat mencintainya. Mendengar jawaban si Sammy, emosi si Johnny semakin meningkat, lalu menyarankan si Sammy supaya membunuhnya sekarang, karena jika tidak, dia berjanji akan mengejar si Sammy lalu menghabisinya. Tapi si Sammy mengabaikannya lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah si Sammy pergi, si Johnny berhasil melepaskan ikatan mereka. Besok paginya di stasiun, si Johnny berhasil mengirim si Sammy ke alam lain hanya dengan sebuah sentuhan, tapi mampu membuat si Sammy terkena serangan jantung hingga pindah ke alam lain. Singkat cerita, si Johnny dan si Ploy pergi ke klub Maike. Begitu masuk ke dalam klub, si Johnny langsung menyerahkan uang lalu memesan gadis paling muda yang disediakan klub tersebut. Si karyawati pun menyanggupinya lalu membawa mereka berdua ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian masuklah 4 orang gadis muda, dan si Johnny menyuruh si karyawati menemui manajernya untuk memberitahu kalau mereka memesan 4 gadis tersebut. Setelah si karyawati keluar, mereka berdua langsung menembaki penjaga klub tersebut. Saat si Johnny masuk ke ruangan manajer, dia justru bertemu si Stephen dan dia langsung menghabisinya karena di kepalanya tersimpan siapapun yang pernah dekat dengan putrinya harus dilenyapkan. Besok harinya si Ploy membawa si Johnny menemui pemilik klub Maike yang ternyata seorang wanita. Begitu bertemu, si Ploy langsung mengancam supaya si wanita menceritakan apa yang mau dikatakan dengan jujur. Kalau tidak, dia akan menutup semua bisnisnya termasuk klub Maike. Mendengar ancaman si Ploy, si wanita mengajukan satu syarat, yaitu si Johnny harus meninggalkan kota ini karena si Johnny sudah membuat bisnisnya rugi. Setelah si Johnny sepakat, wanita itu mengatakan kalau sebelumnya si Sammy menyimpan video yang diambilnya dari HP si Patrick dan dia mendapatkan video tersebut dari si Sammy. Untuk mengetahui penyebab si Angel meninggal dunia, wanita tersebut menyuruh si Johnny serta si Ploy menonton video yang sudah disiapkan di mobilnya. Akhir cerita, si Johnny dan si Ploy menonton videonya. Si Johnny merasa sedih sekaligus menyesal telah membunuh banyak orang. Padahal lewat video yang saat ini mereka tonton, ternyata putrinya meninggal dunia karena overdosis saat berpesta bersama si Crystal dan Patrick. Film pun selesai.